Om Swastiastu. Selamat pagi atau selamat siang adik-adik sekalian. Kita ketemu lagi di mata pelajaran prakarya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai kerajinan limbah lunak. Untuk persingkat waktu, kita akan langsung ke materi. Nah, apa sih pengertian limbah? Limbah adalah sisa-sisa hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang tidak memiliki nilai ekonomis. Jadi limbah bisa diartikan sebagai sampah, sebagai barang tidak terpakai, barang bekas, atau barang yang sudah dibuang. Limbah ada berbagai macam jenisnya. Berdasarkan wujudnya, itu yang pertama ada limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang berbentuk asap atau berbentuk gas. Contohnya bisa asap pabrik, bisa juga asap kendaraan. Kemudian ada limbah cair. Limbah cair adalah limbah yang bentuknya cair atau menyerupai air. Contohnya bisa air bekas cucian, bisa juga minyak goreng bekas, dan lain-lain. Kemudian limbah padat. Limbah padat ini bisa berupa lunak atau bisa berupa keras. Contohnya bisa botol plastik bekas, sampah kardus, dan lain-lain. Berdasarkan sumbernya, itu yang pertama ada limbah pertanian. Jadi limbah yang didapat dari hasil aktivitas pertanian. Contohnya bisa limbah daun, limbah ranting, buah busuk, jerami, dan lain-lain. Ada juga limbah industri pabrik atau limbah yang didapat dari kegiatan industri atau kegiatan pabrik. Contohnya bisa sampah elektronik, bisa sisa kabel, besi karatan, dan lain-lain. Kemudian limbah pertambangan, limbah yang didapat dari hasil kegiatan tambang. Contohnya bisa limbah sisa-sisa logam, bisa juga sisa-sisa cairan kimia untuk pertambangan. Kemudian ada limbah domestik atau disebut dengan limbah rumah tangga. Jadi ini adalah limbah yang biasa kita ketemukan di rumah. Contohnya bisa sisa makanan, bekas kemasan, maupun sampah lainnya. Berdasarkan senyawanya, ada yang namanya limbah organik, di mana limbah organik adalah limbah yang dapat teruraikan oleh tanah. Jadi limbah organik atau sampah organik itu bisa hilang hanya dengan dikubur ke dalam tanah. Contohnya bisa sampah buah-buahan, bisa juga sampah dedaunan. Kemudian ada yang namanya limbah anorganik. Ini merupakan kebalikan dari limbah organik, yaitu limbah yang tidak dapat terurai oleh tanah. Contohnya bisa plastik atau bisa juga pecahan kaca. Jadi itulah jenis-jenis dan karakteristik dari limbah. Kemudian kita ke pengolahan bahan limbah lunak atau disebut dengan prinsip 3R, di mana yang pertama ada yang namanya reduce atau mengurangi maupun meminimalisir material yang dipergunakan. Jadi di sini kita kurangi kebutuhan kita akan suatu barang. Tujuannya apa? Supaya tidak menambah sampah baru. Kemudian ada yang namanya reuse, yaitu memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali, atau dalam bahasa Indonesianya reuse itu adalah menggunakan kembali. Jadi contoh, misal kalian beli minuman dalam botol plastik. Kalau minumannya sudah habis, tidak usah dibuang botolnya. Kalian bisa pakai lagi sebagai wadah minuman lain atau sebagai wadah air minum. Tujuannya apa? Mengurangi sampah yang ada. Itu salah satu dari contoh reuse. Kemudian ada yang namanya recycle. Recycle ini adalah mendaur ulang barang atau material yang sudah tidak terpakai. Jadi misalnya kalian punya kardus gitu yang tidak terpakai. Daripada kalian buang menambah sampah, lebih baik dibuat sebagai kerajinan gitu misalnya. Bisa dibuat sebagai mainan, bisa dibuat sebagai celengan, atau bahkan benda lainnya yang lebih berguna. Sehingga tidak menumpuk sampah baru dan mengurangi limbah yang ada di bumi kita. Nah, penggolongan hasil limbah organik yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan dapat dilihat dari kondisi wilayahnya. Yang pertama di pesisir pantai atau laut. Jadi kalian bisa dapat limbah organik sebagai bahan kerajinan berupa sabut kelapa, limbah kerang, maupun tulang ikan. Sedangkan di daerah pegunungan kalian bisa dapat kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, dan lain-lain. Kalau di daerah pertanian kalian bisa dapat jerami, batang singkong, maupun pelepah pisang. Serta di daerah perkotaan kalian bisa dapat kertas, kardus, serbuk gergaji, serutan kayu, kulit telur, dan lain-lain. Jadi itu limbah organik yang bisa kalian jadikan bahan kerajinan yang dapat ditemukan di kondisi wilayahnya masing-masing. Nah, limbah-limbah yang kita temukan itu harus diolah dulu sebelum dijadikan bahan kerajinan. Nah, jadi ada 6 pengolahan. Yang pertama itu pemilahan. Jadi di sini kita pilah mana yang masih bisa dipakai, mana yang sudah tidak bisa dipakai. Kalau sudah tidak bisa dipakai, dibuang. Kalau masih bisa dipakai, baru kita lakukan ke langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya yaitu pembersihan bahan. Jadi karena ini limbah, ini sampah, pasti mengandung kuman, mengandung kotoran, penyakit, dan segala macam. Jadi kita perlu bersihkan dulu bahannya sebelum dijadikan bahan kerajinan. Setelah lakukan pembersihan, itu jelas kita keringkan dulu supaya tidak dalam keadaan basah. Setelah dikeringkan, baru dikasih warna sesuai selera. Jadi misalnya bahan dasarnya berwarna putih, kalian pengen warnain merah, gitu diwarnain di sini setelah dikeringkan, setelah pencucian. Setelah kalian lakukan pewarnaan, maka dikeringkan lagi atau dijemur supaya warnanya menjadi permanen. Dan yang terakhir baru kalian lakukan finishing.
atau tahap akhir. Jadi di sini kalian bisa haluskan lagi bila perlu, jadi bisa diamplas kalau kurang halus atau bisa diapakan lagi, pokoknya tahap akhir atau finishing. Jadi ada 6 proses pengolahan limbah, ada pemilahan, pembersihan, pengeringan, pewarnaan, pengeringan warna, dan finishing. Kemudian kita ke syarat perancangan benda kerajinan. Jadi proses pembuatan produk kerajinan harus mengacu pada berbagai persyaratan. Yang pertama yaitu kegunaan. Jadi kerajinan yang kalian buat itu harus memiliki kegunaan atau bisa dipakai, ada fungsinya, bisa berguna. Kemudian yang kedua harus memiliki kenyamanan atau comfortable. Jadi contohnya misal kalian buat kerajinan gelas. Kalau bisa kasih pegangan di gelasnya itu. Jadi itu akan lebih mudah untuk kita menggenggam gelasnya atau lebih nyaman kalau kita mau pakai gelasnya. Kemudian harus ada keluasan atau flexibility, jadi harus ada keserasian atau kesesuaian antara bentuk dan warna dari kerajinan tersebut. Kemudian harus ada keamanan atau safety, jadi kerajinan yang kalian buat tidak boleh membahayakan penggunanya. Kemudian harus menonjolkan keindahan atau estetik, karena namanya benda kerajinan yang diutamakan adalah keindahannya atau estetiknya. Kalau nggak ada keindahan estetik, maka jadilah benda biasa, bukan kerajinan. Jadi itulah syarat perancangan benda kerajinan atau disingkat dengan 5K. Bisa kegunaan, kenyamanan, keluasan, keamanan, dan keindahan. Nah, ini adalah contoh-contoh kerajinan yang bisa kalian buat dari limbah lunak. Yang pertama ada pot atau vas bunga. Jadi kalian bisa buat itu dari limbah botol plastik. Kemudian ada juga sandal, kalian bisa buat dari plastik kemasan. Ada juga tas dari plastik kemasan juga, atau bisa juga buat mainan danbo dari kardus bekas. Atau kalian juga bisa buat mainan rumah-rumahan dari kardus bekas. Jadi ini adalah contoh-contoh kerajinan yang bisa kalian buat dari limbah lunak. Nah, selanjutnya kita ke kemasan kerajinan. Kemasan adalah pembungkus atau wadah yang biasa dimanfaatkan untuk mencegah atau meminimalisir adanya kerusakan pada barang yang dibungkus. Adapun definisi kepengemasan, yakni suatu proses memberi wadah atau membungkus pada suatu produk. Jadi kalau misalnya kalian sudah buat kerajinan, alangkah baiknya kalian buat kemasannya juga. Nah, ada beberapa tujuan pengemasan. Yang pertama yaitu melindungi produk. Jadi ini tujuannya untuk melindungi produk atau isi dari kotoran, debu, maupun cuaca. Kemudian bisa juga sebagai identitas produk. Jadi di kemasan itu kalian bisa tulis ini produk apa, bahannya apa, yang buat siapa, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga sebagai menambah daya tarik konsumen. Jadi kalau kemasannya kalian buat seunik mungkin, itu lebih menambah daya tarik konsumen daripada produk yang tidak dikemas sama sekali. Dan yang terakhir itu bisa sebagai sarana pemasaran. Jadi di kemasan itu kalian bisa buat desain atau iklan semenarik mungkin, supaya kalian bisa jadikan itu sebagai media promosi. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Om Santi 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 Om.